Hai Movie N, balik lagi di channel Final Movie. Jadi hari ini Final Movie mau nyeritain seluruh alur cerita film Cars 3. Sebenarnya waktu itu channel ini udah pernah nyeritain seluruh alur cerita film Cars 3. Tapi karena suara pada video itu kurang enak didengar, Final Movie buat ulang videonya. Tanpa lama-lama lagi, langsung aja kita ke alur cerita filmnya. Pada sequel kali ini akan bercerita tentang Lightning McQueen yang terancam oleh pembalap generasi baru bernama Jackson Storm. Setelah banyaknya kekalahan dan juga ditambah kecelakaan fatal, McQueen harus introspeksi diri. Ia pun mempertanyakan apakah dirinya akan pensiun dari dunia balap, sama seperti mentornya terdahulu, Doc Hudson. Langsung saja, ini dia alur cerita lengkap Cars 3. Di awal film ini, McQueen mencoba fokus sebelum memulai balapan. Kemudian balapan pun dimulai. Selama beberapa balapan semua berjalan seperti biasanya. Yang juara ganti-gantian antara McQueen, Bobby, dan Cal. Namun semua berubah pada saat balapan minggu ini. Karena mereka semua dikejutkan dengan adanya pemenang baru. Pemenang baru ini bernama Jackson Storm. Jackson adalah salah satu pembalap pemula. Semua kaget karena Jackson menang dengan sangat mudah. Alias si Jackson terlalu kencang untuk melawan mobil generasi lama seperti McQueen dan teman-teman. Dan setelah hari itu, balapan selalu dimenangkan oleh Jackson. Singkat cerita, pembalap generasi lama sudah mulai pensiun satu persatu. Ada juga yang dipecat oleh sponsor mereka untuk memberi peluang bagi mobil generasi baru mengikuti balapan. Kemudian, balapan musim final Piala Piston dimulai di Los Angeles 500. Saat balapan, semua pembalap nampak seperti generasi baru, menyisakan McQueen, pembalap generasi lama yang masih ikut. Di saat lap akhir, Jackson menyalip McQueen dengan sangat mudah. Itu pun membuat pikiran McQueen kacau dan membuatnya terlalu memaksakan diri sehingga membuat ban belakangnya pecah. Dan terjadilah kecelakaan fatal yang membuat McQueen hancur. Akibatnya ia tak bisa meneruskan balapan tersebut. Scene pun berganti 4 bulan kemudian memperlihatkan kota Radiator Springs yang nampak sepi. Lalu ada McQueen yang murung sambil menonton film lama balapan mentornya, Doc Hudson. Doc di film ini diceritakan sudah meninggal. Dari yang Final Movie baca, kalau pengisi suara Doc yakni Paul Newman telah meninggal pada saat Cars 1 tayang. Tapi karena suara rekamannya banyak waktu itu, sang sutradara pun menggunakan rekaman suara yang sudah ada. Buat kalian yang tahu Doc kemana saat Cars 2, kalian bisa komen di bawah. Oke, kita lanjut ke ceritanya. Di saat McQueen bingung memikirkan perihal pensiun, Sally datang untuk menyemangatinya. Kemudian Mater disuruh menghubungi Rusty dan Dusty. Buat yang gak tahu Rusty dan Dusty, mereka adalah pemilik merek Rush East. Saat sedang video call, Rusty dan Dusty menyuruh McQueen untuk bersiap-siap datang ke pusat balap Rush East yang baru. Chapel on wheels. Good luck. Love you. Love you more. Sesampainya di sana, ternyata Rusty dan Dusty menjual Rush East kepada bos baru. Bos baru ini bernama Mr. Sterling. Dan ternyata Sterling fans berat McQueen. Sterling punya banyak koleksi tentang McQueen dan Doc Hudson. McQueen pun diajak keliling di pusat latihan barunya. Ternyata pusat balap ini memiliki banyak peralatan canggih yang digunakan pembalap generasi terbaru. McQueen pun terpana melihat simulator balap yang ada di sana. Tapi sebelum McQueen boleh memakainya, dia harus berlatih menggunakan alat-alat canggih terlebih dahulu. Dan Sterling menyuruh Crush Ramirez sebagai pelatih McQueen. Crush adalah pelatih terbaik yang ada di sana. Sesi latihan pun dijalankan McQueen. Selama latihan, McQueen tak suka dengan latihan itu, karena Crush selalu menganggap McQueen sudah tua, dan selalu mempermudah latihan milik McQueen. McQueen yang kesal pun ingin buru-buru berlatih di simulator. Crush sudah memperingatkan McQueen kalau dia belum siap menjalankan simulatornya. Akan tetapi McQueen tak memperdulikan Crush. Alhasil, McQueen merusak mesin simulator yang harganya jutaan tersebut. Are you all right? You have crashed. I've crashed. Hal itu membuat Sterling marah dan menyuruh McQueen untuk pensiun. Kemudian terjadi perdebatan antara mereka berdua. McQueen tak ingin pensiun dari dunia balap yang ia cintai. Sedangkan Sterling sudah yakin bahwa ini saatnya McQueen menikmati masa pensiunnya.
karena era balap sudah dikuasai mobil-mobil generasi terbaru. McQueen memohon agar dia diberi satu kesempatan lagi di balapan Florida. Sterling memberinya kesempatan itu, tapi jika McQueen kalah, dia harus pensiun dari dunia balap. Tetapi sebaliknya, jika McQueen menang, dia yang memutuskan kapan dia pensiun. Singkat cerita, McQueen pergi berlatih di pantai, agar dia bisa merasakan kotornya ban lagi, setelah lama berada di dalam ruangan. Crash pun ikut untuk melatih McQueen di pantai. Crash membawa treadmill, namun McQueen hanya ingin mengotori bannya di pasir, bukan berjalan di atas treadmill. Awalnya, Crash disuruh untuk mencatat kecepatan McQueen, tapi lama-kelamaan McQueen malah melatih Crash untuk menstabilkan kecepatannya saat balapan di luar ruangan. Sampai saat mereka akan pulang, McQueen melihat petunjuk jalan yang bertuliskan Thunder Hollow. McQueen langsung ingin ke sana untuk balapan sungguhan di sirkuit tanah. Sesampainya di sana, McQueen menyamar dengan cara mengotori tubuhnya menggunakan lumpur agar tidak dapat dikenali. McQueen dan Crash pun masuk ke dalam sirkuit, tapi ternyata sirkuit itu berbentuk angka 8. Karena itu bukan sirkuit biasa, tempat itu adalah arena penghancuran atau derby, di mana mobil-mobil saling menghancurkan satu sama lain di arena tersebut. Hey, Patty. Look, Ma, I can drive. Oh, man. I'm flying. Cruise. Singkat cerita, McQueen berhasil mengalahkan mobil penghancur yang terakhir. Tetapi pemenangnya yang mendapatkan piala adalah Cruz Ramirez, karena dialah yang tetap berada di jalur balap sampai di akhir. Saat mereka pulang di dalam Mac, McQueen memarahi Crash karena bukannya berlatih untuk menambah kecepatannya. McQueen merasa dia malah sibuk mengurusi Crash. Crash pun keluar dari Mac dan curhat kalau dia sebenarnya sangat mengidolakan McQueen dan ingin menjadi sepertinya. Crash memiliki cita-cita untuk menjadi seorang pembalap seperti Lightning McQueen, namun dirinya selalu dibatasi oleh Tuan Sterling karena dia selalu dibilang kalau Crash adalah pelatih, bukan pembalap. Dan karena terlanjur sakit hati, Crash pulang sendiri. Film pun berlanjut di mana berita disiarkannya balapan Florida. Jika McQueen tak hadir, maka dia dianggap pensiun dari dunia balap. McQueen yang bimbang pun meminta saran dari Mater. Lalu Mater menyarankan agar McQueen bertemu dengan Smokey. Jadi Smokey adalah sahabat baiknya Doc, sekaligus mentor terdahulu Doc Hudson. Lalu kenapa Mater menyuruh McQueen untuk bertemu Smokey adalah untuk dilatih dan mencari kebenaran tentang Doc Hudson. Paginya McQueen meminta maaf dan mengajak Cruz ikut bersamanya pergi mencari Smokey. Saat McQueen dan Cruz telah sampai di kota Thomasville, dia berhenti di sirkuit latihan Doc. Di sana dia mencoba sirkuit itu dan balapan dengan Crash. Tapi tiba-tiba ada yang datang menghadang mereka. Dan ternyata itu adalah Smokey. Smokey mengajak mereka untuk pergi ke bar terdekat di situ. Saat di dalam bar, ternyata ada 3 pembalap legendaris terbesar. Ada Junior Midnight Moon, Raver Scott, dan Louis Nash. Singkat cerita, McQueen dilatih oleh Smokey dan 3 pembalap legendaris tersebut. Saat latihan, Crash pun menjadi lawan McQueen, agar McQueen memiliki lawan balap yang seimbang. Mereka berdua pun berlatih bersama di bawah arahan Smokey. Setelah latihan demi latihan yang sulit mereka lewati, tibalah saatnya balapan Florida dimulai. I've never seen the numbers line up for a storm like they do today. The way McQueen trained to get here. Hey, guys. Stickers. Hey, Sal. Yeah, for the future. Di awal balapan, semua berjalan lancar. McQueen yang start di posisi paling belakang berhasil melaju ke depan dengan stabil. Tiba-tiba di pit stop, Cruz yang sedang menonton McQueen disuruh pergi untuk kembali ke pusat latihan oleh Sterling untuk menyiapkan pembalap lain yang akan bertanding minggu depan. Karena Sterling sudah yakin kalau McQueen akan kalah, Cruz pun menuruti perintah Sterling dan pergi ke tempat pusat pelatihan. McQueen tak sengaja mendengar Sterling memarahi Cruz, tapi tiba-tiba kecelakaan terjadi di lintasan. Untung saja McQueen berhasil menghindari itu. McQueen pun menyuruh untuk memanggil kembali Cruz ke pit stop. Lampu hijau pun menyala dan semua pembalap kembali ke pit.
Kemudian McQueen menyuruh untuk memberi Crash stiker nomornya, agar Crash bisa melanjutkan balapan McQueen. Karena selama ini, Crash ingin menjadi pembalap, dan McQueen pikir inilah kesempatan untuk menjadikan Crash pembalap. No, you can't do that. Oh, right. Too tight. I'm a fluffy cloud. Oh, pick a line. Stick to it. Got it. Ow! Yes, now. Watch out by the wall. It's a little slick there. Get out of the gas. On the brake. On the brake. Too fast. Singkat cerita, di akhir lap, Crash berhasil menyimbangi Jackson. Dan saat hampir sampai finish, Jackson yang merasa akan kalah pun memojokkan Crash hingga menggesek dinding pembatas. Namun dengan lincah, Crash berhasil jungkir balik di atas Jackson dan finish di posisi pertama. Kemudian balapan pun dimenangkan oleh Crash. Namun ternyata McQueen juga terhitung sebagai pemenang karena McQueen yang memulai balapan itu. Jadi dia dihitung sebagai pemenang juga. Setelah semua itu, Crash pun mengundurkan diri sebagai pelatih di bisnis Sterling. Dan dia disewa oleh tim Dinoco untuk menjadi salah satu pembalap di Dinoco. Dan sekarang McQueen lah yang memutuskan kapan dia pensiun. Akhirnya, McQueen dan Crash mengadopsi nomor dan cat milik Doc Hudson sebagai penghormatan mereka kepada Doc. Dan di akhir film, McQueen bilang kalau dia mau jadi kepala kru Crash, dan juga Rad-Is sekarang dibeli oleh Mr. Tex selaku pemilik tim Dinoco. Dan diakhiri dengan mereka berdua balapan di lintasan saat Doc mengajari McQueen balapan. Film pun tamat. Dan semoga video yang ini kalian bisa mengerti dengan baik. Dan juga suaranya nggak nafas semua. Sampai jumpa lagi movie end dan bye-bye.